Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua merenungkan tentang apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini, ternyata itulah yang akan terjadi. Tentu kita pernah mendengar, melihat, dan belajar tentang segelas air yang airnya berisi setengah. Ada orang yang mengatakan airnya tinggal setengah. Dan ada orang lain yang mengatakan, wah, gelasnya masih setengah penuh. Yang benar yang mana? Airnya tinggal separuh atau masih separuh penuh? Dua-duanya benar, tergantung kita. Yang membedakan adalah yang melihat segelas air dengan tinggal separuh airnya itu, kemudian dia akan menjadi pesimis. Waduh, sedikit lagi, sebentar lagi habis. Sementara yang melihat gelas itu setengah penuh, dia lebih optimis, dia lebih penuh sukacita. Wah, masih separuh, kita masih bisa untuk ini, itu, dan sebagainya. Dan mungkin kemudian berpikir tentang sesuatu yang membuat air itu bisa penuh lagi. Ada harapan, ada optimisme. Dua-duanya benar, tergantung kita. Dan ternyata itu berlaku untuk apa saja yang kita lihat, termasuk relasi-relasi kita. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami, mau ketemu seseorang, dan kemudian di dalam pikiran kita, waduh, saya sudah kenal orang ini, susah dia itu, tidak bisa menerima. Kalau kita ngomong harus hati-hati, nanti kalau tidak hati-hati dia bisa tersinggung. Dan kemudian ketika kita bertemu, kita rasanya sudah berat. Waduh, harus hati-hati dan akhirnya tidak menyenangkan. Lalu memang pembicaraannya menjadi tidak menarik, tidak membuahkan sesuatu yang membuat hati kita merasa tenang. Tetapi ada kesempatan lain ketika kita mau bertemu seseorang dan kita mau ketemunya aja udah seneng. Waduh, dengan dia kalau ketemu itu menyenangkan. Selalu ada yang baru idenya dan nyambung kalau ngobrol. Dan hati kita lalu merasa senang. Dan memang ketika bertemu menyenangkan sekali pertemuannya. Hati kita senang, ngobrolnya menarik, tahu-tahu waktu berlalu dengan begitu cepat. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Nah, pelajaran yang penting untuk kita renungkan adalah kenapa kita tidak membayangkan, mengharapkan relasi-relasi kita, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sebagai peristiwa yang memberi harapan. Kalau kita menginginkan sebuah relasi yang menyenangkan, yang harmonis, yang sungguh-sungguh akrab, yang sungguh-sungguh membawa kegembiraan, kenapa kita tidak mulai dari diri kita? Supaya memang itulah yang kemudian akan terjadi. Karena itu, Tuhan meminta kita lewat Rasul Paulus, ya, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mendatangkan berkat, pikirkanlah. Dan itu berlaku untuk semua. Termasuk untuk mendidik anak-anak kita. Kita harus berani meyakini bahwa anak kita itu baik, anak kita itu bisa dipercaya, anak kita itu sungguh-sungguh terbuka pikirannya, anak kita itu sungguh-sungguh bisa dididik. Anak kita itu sungguh punya masa depan yang baik, kualitasnya bagus. Dan itu tentu memberi kita harapan dan membantu kita untuk juga memang memberikan yang terbaik. Karena kita yakin apa yang akan terjadi dengan anak kita. Anak kita bisa dipercaya, karena itu kita mempercayainya. Anak kita bisa diandalkan, karena itu kita mengandalkannya. Apa yang kita harapkan, itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukannya. Dan kemudian pada akhirnya itu yang akan terjadi. Sama dengan rapat-rapat. Saya kadang-kadang kalau mau rapat itu, aduh malas nih. Nanti ngomongnya begini-begini lagi, nggak ada yang baru. Apalagi nanti kalau ada yang ngotot, mau menangnya sendiri, males. Dan karena saya sudah males, saya juga ketika rapat tidak sungguh-sungguh bahagia.
Dan kemudian tidak ada ide-ide positif yang muncul. Tetapi kemudian ada juga rapat yang kemudian saya mengatakan, wah kalau rapat seperti ini menyenangkan, nanti pasti ada ide yang baru. Dan saya makin mengenal setiap orang. Ada yang positif, ada yang negatif. Suasana hati saya berubah. Dan kemudian bagi saya lebih baik saya menciptakan pertemuan-pertemuan yang dari awal sudah saya inginkan. Dan itu ternyata hasilnya berbeda jauh. Apa yang kita harapkan sendiri, ternyata itu yang menggerakkan kita untuk melakukannya dan mewujudkannya, dan akhirnya terwujud. Paulo Coelho dalam bukunya Sang Alkemis, dia mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh menginginkan sesuatu dari hati, sungguh-sungguh menginginkannya, seluruh alam semesta ini sepakat untuk mewujudkannya. Angin, pohon, batu, langit berusaha supaya apa yang kita inginkan terwujud. Dan karena itu ada begitu banyak kebetulan. Yang sebetulnya bukan kebetulan. Karena energi positif akan menarik energi-energi positif yang lain, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang sungguh kita inginkan, ternyata itu yang terwujud. Dan ini yang lebih penting. Dengan siapa kita menjalani itu sangat menentukan. Kita tentu punya pengalaman. Mau ketemu seseorang, dan nampaknya orang ini sulit. Karena itu saya mengajak orang yang memang pandai bernegosiasi, pandai interpersonal approach, dan dia dihormati. Maka saya mengajak dia untuk ngobrol. Dan ketika saya ngobrol dengan dia, ada optimisme, kalau dengan dia pasti beres. Sesulit apapun, dia ini pintar sekali. Dan itu benar terjadi. Ngobrol dengan dia mulai agak susah, tapi teman saya yang memang pintar sekali personal approach-nya ini bisa membuat suasana menjadi cair, membuat dia merasa dihormati, dan akhirnya pembicaraannya begitu lancar. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh optimis, sungguh-sungguh positif, dan mampu mengubah suasana. Nah, harusnya seperti itu. Dalam doa Santo Fransiskus Assisi, jadikanlah aku pembawa damai. The channel of your love. Justru kita yang menjadi pembawa perubahan. Karena kita sendiri sudah mempunyai harapan, optimisme yang mendorong kita untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan kemudian itu yang terwujud. Karena itu kita diminta sungguh-sungguh melihat segala sesuatu secara positif. Apalagi kalau kita meyakini dengan siapa kita berjalan. Karena itu Tuhan Yesus tidak menjanjikan apa-apa selain saya akan menemani kamu sampai akhir zaman. Bahkan itu menjadi identitas Tuhan. Akulah Immanuel, Allah yang menyertaimu. Bayangkan kalau kita menghadapi sesuatu bersama Allah yang menyertai kita. Wah, semuanya jadi bagus. Yang pesimis jadi optimis, yang ragu-ragu menjadi percaya, yang stuck terbuka jalannya. Karena siapa yang menemani kita? Tuhan sendiri yang mempunyai kuasa begitu besar. Maka kita sendiri harus sungguh-sungguh percaya, selalu mengharapkan yang positif, dan kemudian mendorong kita untuk melakukan yang positif juga. Dan hasilnya sangat berbeda dengan ketika kita mulai sudah pesimis. Padahal pesimis selalu salah. Pesimis selalu salah karena kita tidak punya cukup data untuk pesimis. Yang kita ketahui itu sedikit sekali. Lah dari data yang sedikit sekali kok bisa pesimis tuh loh. Harusnya optimis karena kita hanya tahu sedikit, dan yang menemani kita adalah Allah sendiri. Itu berarti kesempatan begitu luas terbuka di hadapan kita. Dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita yang menjadi pembawa damai, kita yang membawa kerukunan, kita yang membawa harapan. Karena kita berjalan bersama Tuhan, tidak sendirian. Maka tergantung kita. Segelas air itu setengah penuh atau setengah kosong, tergantung kita, dua-duanya benar. Tergantung apa yang kita yakini. Kalau kita meyakininya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa membawa harapan ketika tidak ada harapan, bisa membawa damai ketika ada perselisihan, bisa membawa pengampunan ketika ada kebencian, kita yang membuat perbedaan.
We are who make the difference. Karena itu saya suka sekali. Ada sebuah lagu yang sangat saya suka. Dan yang saya suka, yang memainkan dan menyanyikan musik dan lagu itu adalah Playing for Change. Lagunya adalah Stand By Me. No matter who you are, no matter where you go, you're gonna need somebody to stand by you. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli kemana Anda pergi, Anda akan tetap membutuhkan seseorang untuk berjalan bersamamu. Stand by me, maka tinggallah bersama saya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda punya, no matter how much money you have, Anda tetap akan membutuhkan seseorang to stand by you. Dan Tuhan berjalan bersama kita. Allah adalah Immanuel. Maka kita harus optimis. Karena apa yang kita harapkan dengan optimisme, itu juga yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukannya. Dan akhirnya itu yang terwujud. Maka sebetulnya tergantung kita semua. Mau memandangnya segelas itu setengah penuh atau setengah kosong, semuanya benar. Karena itu, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.